hidup dan mati kamu lihat di sini terakhirnya, kakek bilang gitu. Iya. Terus saya ditutup pakai daun kelapa atasnya. Tiap makan dikasih 7 pertama, 7 butir nasi dimasukin ke dalam itu pakai piring. Hari kedua beransur-ansur hilang 1, 7 jadi 6, sampai akhirnya habis. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam buat teman-teman inti bumi di mana saja berada. Malam ini Konggelung lain daripada yang lain, malam spesial. Konggelung mau bercerita, tapi entah apa ceritanya. Kita tanya dulu Konggelung. Assalamualaikum Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kong, Ya, katanya mau cerita. ya. Mau cerita apa Kong? Saya diawali sekarang mau bercerita tentang jati diri saya. Berarti mau cerita jati diri saya, Ya. jati diri Kong. Ya, Bisa diceritakan Kong sekarang? ya. Silahkan. Yang Monggo. bermula saya hidup bersama kakek saya karena ibu saya kan kerja di luar kota. Saking saya nggak bisa tergantung sama orang lain, sama kakek saya. Walaupun jajan juga kan perlu usaha sendiri, daripada saya uang dihabiskan untuk makan, untuk jajan, lebih baik saya tabung. Dengan cara saya kelas berapa ya, saya kelas 3 SD saya udah menekuni, tapi saya sebenarnya nggak terfokus mau belajar yang seperti ini. Saya tuh jadi intinya saya menghemat uang aja. Dengan cara saya dari kelas SD berpuasa, sore hasil saya kerja dimakan sama saya, paginya gitu lagi. Lama kelamaan saya terus kayak gitu, nggak tahu saya yang dipuasa ini apa. Yang penting saya menghemat aja gitu, tujuan saya gitu ya. Udah berapa, sampai ada 1 tahun saya ada perubahan pada diri saya sendiri. Saya sering nggak tahan melihat orang kok, tapi orangnya 1 banyak. Rumah ini orangnya 5, ternyata banyak penghuninya. Saking terganggu pemikiran saya, terus saya jadi stres gitu. Akhirnya saya sakit 6 bulan. 6 bulan. Udah ke dokter, udah kemana-mana, tetap badan saya kering kerontang, nggak ada isinya. Ya, kalau melek kelihatannya banyak makhluk yang sama kita, tapi wujudnya sama, tapi mukanya lain. Dari situ saya berpikir, ini kak mata saya itu normal apa enggak gitu dalam diri saya itu. Terus saya hijrah ke kakek saya yang ada di Trisi, Losarang. Ternyata kakek saya itu ahli pengobatan. Di bidang itu dia menekuni dunia goib. Saya bercerita sama kakek saya, udah kamu kelas 6 SD jangan diterusin, kamu di sini aja di Jangga Losarang saya. Akhir cerita saya
2 bulan saya nggak kerasan di sana. Saya pulang lagi. Ternyata saya pulang tuh daerah Sukamahi, tempat saya mulai menekuni itu. Tapi nggak tahu tujuan saya itu mau apa sebenarnya, saya nggak tahu sekali. Lama kelamaan kakek saya tuh ya orang pintar, orang yang banyak yang nanya sama dia gitu, seperti mau cepet punya jodoh apa gimana. Dia ahlinya. Itu di ruangan tengah tuh ada seperti sumur, dalamnya sekitar 2 meteran lah, 2 meter. Entah saya pikiran apa, saya dimandiin sama dia. Yang terlihat itu kakek saya Ismail namanya, almarhum. Dia mandiin saya pakai air kembang tuh. Langsung saya dimasukin ke dalam sumur itu. Udah, hidup dan mati kamu lihat di sini terakhirnya. Kakek bilang gitu. Iya. Terus saya ditutup pakai daun kelapa atasnya. Tiap makan dikasih 7 pertama. 7 butir nasi dimasukin ke dalam itu pakai piring. Hari kedua beransur-ansur hilang 1, 7 jadi 6, sampai akhirnya habis. Saya 3 hari di sana nggak sadar. Sama sekali saya nggak tahu itu. Udah saya nggak sadar itu, ada kemungkinan kakek saya bilang itu 23 hari saya di sana. Di dalam sumur. Di dalam sumur tuh. Dibuka sama kakek saya. Bentar kok. Ya. Itu umur berapa kok? Ya kelas 3 tuh umur berapa tuh? Kalau kelas 3 SD. 9 tahun ada. 9 tahun 10 Ya, tahunan. 10 tahunan kemungkinan bisa saya. Bisa jadi 10 tahunan. Saya sebenarnya nggak berpikir ke arah sana, enggak. Ini tujuan kakek saya mau apain saya nggak tahu. Lalu saya diangkat. Lalu saya dibangunin, dikasih makan. Nah, dari semenjak itu sampai kakek saya udah meninggal, nggak terasa apapun. Walaupun makhluk itu juga nggak kelihatan sama sekali. Ya, kemungkinan itu tujuan kakek saya. Maksudnya nggak terasa, gimana maksudnya? Ya, kan tadinya kan kelihatan semua tuh. Dalam berpuasa saya nggak tahu amalannya, tahu puasa cuman iseng aja gitu ya. Itu kan pada nampak semua. Ya lama kelamaan tuh udah dimasukin 23 hari itu di dalam sumur, kok nggak kelihatan semua. Berarti mata saya normal gitu. Tapi saya diangkat tuh benda apapun juga ada di pinggiran saya. Saya diangkat dari sumur itu kok banyak benda gitu. Ini benda dari mana gitu ya. Ada seperti ya golok tapi ciomas, ada seperti cambuk, ya banyak aja lah. Itu dari mana asal datangnya saya juga nggak tahu. Saya pingsan di sana. Dan saya hijrah pulang lagi. Itu umuran kelas SD kelas 6. Saya. Wow. Itu barang-barang itu Ya. diambil, dirawat atau gimana? Itu kemungkinan dirawat sama kakek saya. Dan saya emang nggak tahu mengerti apa itu benda apa, nggak tahu. Ya tujuan saya pengen sembuh aja gitu. Dari penglihatan yang seperti itu kan mata saya nggak normal, nggak sama orang lain kan, kok nggak nyaman gitu. Terlalu melihat makhluk-makhluk yang kayak gituan. Maaf kok. Ya. Mungkin si Ingkong ternyata niatnya ngirit uang puasa, Ya. terus bisa ngelihat
semuanya tanpa disadari engkong bisa ngelihat makhluk astral. Ya. Terus semenjak dimasukin ke sumur itu sama kakek, jadi makhluk astral itu nggak kelihatan lagi. Nggak nampak sama sekali. Lanjut Kong. Nggak nampak. Lama lagi saya pulang lagi ke desa saya, ke sini, ke Pemanukan. Langsung saya, biasa aktivitas saya kan, ya tugas saya disuruh sama orang lain gitu. Beli minyak, beli apa gitu, beli beras gitu. Tetap gitu aja saya. Tapi kok kalau makan saya nggak enak gitu. Tiap pagi nggak enak, muntah. Kalau siang makan muntah. Tapi kalau makan udah pada maghrib enak. Jadi selama itu saya jarang makan lah gitu. Tetap lama kelamaan timbul ada gangguan jiwa pada diri saya tuh. Entah kenapa saya nggak disadari, kadang-kadang ada seekor macan yang mau menerkam saya lari gitu. Kadang-kadang ada mobil yang mau lewat, dia masih jauh, saya nyebrang, saya dimarahin, kamu mau mati ya gitu. Tapi kan mau nyebrang tuh susah kalau nggak ada mobil. Saya nggak nyebrang. Kalau ada mobil saya nyebrang, jadi selalu dimarahi terus. Ih, kok tingkah saya kayak gini gitu. Sampai saya berobat, uang itu kan saya berobatin lagi. Ada gangguan apa lagi dalam diri saya gitu. Lama kelamaan saya dibawa sama paman saya ke Mama Apud. Ya, itu ada kan di sana. Saya di sana diberobatin, dikasih sprit, gitu, minuman sprit tuh diminum. Lalu pundak saya diginiin sama Imam Apud tuh. Entah kenapa saya langsung muntah itu. Ada sebiji benda tapi hidup, gitu. Sepertinya sama persis sama ampedu gitu, ampedu. Kata Mama Apud itu ampedu macan yang saya telan. Tapi saya nggak merasa menelan. Berangsur membaik saya. Terus lagi aktivitas lagi saya sehari-harinya sebagai anak. Ya, berangsur dewasa saya, belum kawin, ada masuk guru besar saya. Ada guru besar saya, perlu diutarakan Om? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. guru besar saya, namanya Idik. Dia membimbing saya dengan cara tawasul, dengan cara zikir. Iya. Itu dengan sendirinya saya kok beda gitu, tenang gitu. Badan saya teh nyaman terus. Lama kelamaan tuh saya teh mendalami satu ilmu. Ya ini ya disebutkan ilmu inti bumi tuh. Saya dawamin terus jalan, yang lain udah semuanya bubar, saya tetap tekun. Sampai di mana saya nggak terasa apa-apa. Sama sekali saya nggak merasakan apa-apa. Beranjak umur saya meningkat lagi, dewasa, punya anak 2. Baru itu saya kerasa, 42 saya baru terasa. Kok tangan saya kalau gerak tuh nggak mau ada pegangan apapun, itu kemungkinan pasti ada benda yang saya tangkap. Asal muasalnya tuh, kok tangan saya kayak gini sih? Tuh. Lama kelamaan saya bilang, ntar kalau umur kamu udah meningkat, coba lihat aja apa yang terjadi gitu. Ya saya udah lepasin aja itu. Omongan guru saya atau kakek saya yang udah almarhum itu udah bilang kayak gitu sebenarnya. Lama kelamaan ada yang sakit. Tuh. Ada yang sakit. Dengan refleksnya saya mengobati dia pakai amalan saya itu. Oh, kok ternyata
di badannya tuh keluar benda. Tapi saya sebenarnya nggak tahu itu apa. Benda itu bisa tertempel dalam tangan saya, di genggaman tangan saya itu. Udah, dia udah clear semua, udah jalani saya. Saya diam di rumah, saya zikir lagi. Oh, ya Allah, inikah yang pemberian dari kamu tuh ini kemungkinan. Tapi saya kok saya nggak merasa gitu. Tolong tunjukkan ya Allah jalan keluar saya. Ternyata udah 2 hari saya zikir, itu mata tuh ngelihat lagi yang seperti itu, kelihatan lagi. Yang dulunya udah nggak kelihatan sama sekali, sekarang nampak semuanya itu. Dan sampai sekarang ini saya ya bisa adaptasi gitu sama makhluk yang kasat mata atau dalam benda apapun yang ada di alam. Kemungkinan tangan tuh bergerak dengan sendirinya. Ya alhamdulillah, saya berkat bimbingan guru saya sampai sekarang ini saya kan sebenarnya saya meragukan diri saya sendiri. Ini benar apa enggak? Itu. Kok lama-kelamaan saya ada yang mau ngobatin pakai kamera aja, saya nggak mau sama sekali. Udah, nggak mau sama sekali. Entah lama-kelamaan. Kata guru saya gini, tampakkan kamu di publik sementara ini. Ntar juga kamu masuk lagi. Ini cuman ngehibur doang gitu, hiburan doang. Ya saya karena amanat guru saya, dengan seperti inilah keadaan saya, gitu tak. Jadi semenjak engkong udah wirid kayak gitu mah, makhluk-makhluk asal udah mau kelihatan lagi yang tadinya udah tertutup ya Kong ya? Iya, kelihatan lagi itu, nampak lagi. Bahkan dia juga bisa bicara sama saya, bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol, walaupun dia pakai bahasa apapun, ternyata saya bisa mengutarakannya. Tuh. Jadi nggak perlu saya belajar bahasa dia, pasti ada saringannya. Ini ngomongnya ini kan, itu udah ada yang nyaring. Nggak tahu itu seperti apa itu wujudnya atau pendampingi saya yang bicara itu, saya nggak tahu sama sekali. Walaupun saya ngelihat apapun, tapi ngelihat diri saya sendiri, kok saya sendiri juga nggak mempercayainya. Kok seperti ini sih gitu. Kadang-kadang tangan itu jalan sendiri. Nah semenjak itu saya tidur, udah mengobati satu orang, saya dibangunin tengah malam, jam 12 malam tuh dibangunin. Saya nggak sadar saya pergi jauh, nggak tahu itu kemana. Waktu saya sadar itu udah ada di Kerawang Tempuran. Tuh. Saya mau pulang, nggak punya uang, gitu. Sampai saya minta ke kepolisian, saya mau pulang ke Pemanukan. Ada dari mana? Dari Pemanukan. Saya diantarin pakai mobil tuh gratis sampai Pemanukan. Jadi selalu ada yang membangunkan, walaupun saya udah capek gitu. Lalu ada ngebangunin kemana aja, saya mau berangkat gitu Kong. Berangkat aja. Berarti nggak nyaman ya Kong ya? Ya nggak nyaman sama sekali ya. Dulu mah gitu cerita saya. Ya berhubung saya sekarang udah keumuran kemungkinan, tapi saya masih tetap takut, masih ada takut gitu. Kadang-kadang ada yang kalau pulang konten juga nggak bilang sama kru bahwa saya didatangi sama sejenis makhluk ini, sampai ya Allah, sampai megang saya, tenggorokan saya tuh.
sampai Cekik ya ditekuk. Kong ya. Ya, saya nggak bilang sama sekali. Tapi kalau saya melek itu nggak ada. Sering terjadi seperti itu sampai sekarang juga. Itu pengalaman saya dari semenjak kecil, dari sekarang. Tapi sekarang nyaman nggak Kong sekarang? Alhamdulillah Kan sekarang sekarang nyaman. Mangkong sedikit-sedikit udah bisa membantu masyarakat Amin. tanpa tanpa ada jasa. Ya, Sekarang nyaman nggak Kong dengan keadaan Kong seperti ini? alhamdulillah gitu. Ya, kemungkinan saya udah menolong orang tua. Waduh, luar biasa saya gembiranya. Bukannya saya yang punya ilmu apapun, saya nggak punya gitu. Hanya karena Allah saya bisa terjadi kayak gini. Jadi kembalikan lagi, walaupun ya udah diobati, saya udah nggak datang lagi apa gimana, saya alhamdulillah sudah berniat baik sama dia. Bahkan saya nggak pernah target orang sepeser pun, walaupun itu dia sampai ya sebutinnya ya udah kemana-mana dia, tapi udah habis kemana-mana datang ke saya atas izin Allah, dia sembuh tanpa pakai syarat apapun. Itu bahkan dia mau kasih saya juga pernah. Banyak orang yang saya kehabisan uang, Pak, entah gimana caranya saya memberi uang sama bapak. Saya nggak punya uang, habis semua buat berobat, saya diserahin lagi sama dia. Jadi tanpa ada ini ya Kong ya. Iya, malah saya lebih sayang sama mereka yang udah berobat habis semuanya. Saya sayang sama dia. Bahkan sedikit uang saya juga membantu sama dia. Ini beli obatnya ini beli obatnya. Udah saya pernah kayak gitu mengalami. Walaupun saya itu uang saya sendiri cuman pas-pasan itu. Karena dia membutuhkan, saya kasih sama dia. Ayo, anak kamu lebih Walaupun perlu. Kong udah menolong dia ya. Iya, sering saya kayak gitu. Jadi sampai sekarang juga saya yang datang sama saya itu ke orang-orang yang udah kalut, udah berobat kemana-mana gitu. Terakhir pasti kepada saya datangnya. Itu tahun. Buat Mang Soleh mungkin ada pertanyaan buat Engkong? Ya mungkin saya hanya istilahnya menyimpulkan apa yang terjadi sama Ngkong itu mungkin dari awal Ngkong itu diberi arahan oleh kakek Ngkong itu jelas-jelas itu nggak ada arahnya mau dibawa kemana atau apa itu manfaat dari yang diajarkan itu. Artinya Singkong kan selama itu kan puasa dalam sumur 23 hari. Ya. Ya. Itu Singkong itu sendiri nggak menyadari mau dibawa kemana arah dan tujuan Singkong itu. Apakah dengan mempelajari ilmu tersebut apakah Singkong ingin bisa menghilang atau itu istilahnya nggak mempan ditembak atau gimana, nggak ada tujuan ke sana kok. Nggak ada sama sekali. Yang jelas itu kan ilmu itu Singkong jalani apa yang diperintahkan oleh si kakeknya itu. Jadi dia bilang mah sebenarnya mah mau mewarisain semuanya. Kan kakek saya tuh kan ahli puasa. Iya. Ya kemungkinan tujuannya dia supaya ada pewarisnya gitu yang kuat berpuasa. Kemungkinan saya sendiri bilang dalam diri saya itu tujuannya gitu. Soalnya kakek saya nggak menurunkan amalan apapun sedikit pun pada saya. Ya kadang-kadang kan orang mau berpuasa itu punya tujuan, apakah dia ingin kaya atau ingin istilahnya nggak mempan sama benda tembakan atau tembakan atau apapun lah itu. Jelas kan
nggak ada arah tujuannya yang jelas. Apa yang dirasakan Singkong ketika setelah puasa 23 hari itu, apa yang dirasakan? Apakah ada pembuktian, misalkan dikasihani sama orang lain, apakah dapat kekayaan rezeki yang banyak atau gimana kok? Apakah ada yang dirasakan nggak setelah lulus dari 23 hari itu? Ya, kalau dirasakan mah ada ya, kemungkinan dari masyarakat kita yang tadinya nggak tahu saya, kan saya ditinggalin sama orang tua saya teh, saya juga nggak tahu itu bapak saya tuh rupanya gimana, saya ditinggalin. Kemungkinan masyarakat tuh peka bahwa saya teh itu anak yatim. Ya terasa lah kalau udah dimasukkan ke. Apakah Singkong teh nyeri hati ku batur gitu? Enggak sama sekali. Tujuan saya enggak tahu. Puasa eta teh. Saya menurut aja sama kakek yang saya perintahin. Saya sebenarnya tujuan saya enggak ada gitu. Enggak ada tujuan gitu. Enggak ada sama sekali. Ada tujuannya ngirit. Yang ngirit itu yang tadi saya bilang, ngirit. Nyambung Ya, hidup. nyambung hidup aja gitu. Daripada uangnya buat jajan, Iya. puasa aja gitu tujuannya. Tadinya. Iya. Itu tujuannya ngirit tadinya. Ibu saya kan di Jakarta tuh nggak pulang-pulang dia kerja tuh. Jadi saya merasa kasihan sama kakek saya yang ada di Pemanukan tuh, selalu membebani saya. Jadi saya dengan dalam usia seperti itu saya udah tahu yang disusahinnya gimana gitu. Kan kakek saya kan buruh pelat, ya dulu mau buruh pelat apa saja. Jadi menafkahi istrinya nenek saya juga kan perlu gitu. Akhirnya dibebani saya ada di sana. Gimana sih perasaan saya gitu. Jadi saya hijrahnya ke kakek saya yang nggak ada pemukiman sama sekali, cuman kakek saya di sana. Kemungkinan itu dengan cara itu saya bisa mengirit uang saya gitu, makanan saya gitu. Nah, kakeknya dua ya. Ya kakeknya dua. Kakek di ibu sama kakek di bapak. Iya gitu Om, ya benar. Jadi waktu saya pulang di sana tuh ya pada nyayang sama saya gitu. Tapi saya nggak ada buktinya apa-apa pun, nggak ada sama sekali, nggak terasa lah, nggak peka saya tujuannya puasa itu apa, tidur di dalam sumur itu teh apa, nggak tahu saya sama sekali usia gitu. Ya lama kelamaan saya di sini malah semakin saya terpuruk, bahkan pengennya menyendiri. Walaupun teman saya banyak, ada di depan, ada di tetangga ngumpul, tapi saya senangnya menyendiri. Kalau mendengar musik, ada yang ya musik ya kayak organ kayak gitu. Kok saya lihat biduan, jadi takut saya. Gak tahu, takut sama sekali. Kan pakaiannya kan kayak gitu kan. Pakaiannya udah pakaiannya seksi, kemungkinan auratnya kelihatan. Jadi saya malu lihat yang kayak gituan. Jadi saya belum pernah nonton organ atau gimana, belum pernah. Walaupun ya keluarga saya sendiri yang ada hajatan manggil organ, saya waktu main organ keluar. Enggak sama sekali melihat sama sekali. Dan sampai sekarang kemaluan itu saya kalau lihat kayak gituan terasa gitu. Jadi seperti ada yang menggerakkan pikiran saya tuh, ayo keluar gitu. Padahal mah saya normal gitu. Pengen nonton. Bukannya pernah munafik atau gimana, enggak. Normal. Tapi walaupun di normal juga, kalau lihat gitu pasti ada yang ngegerakin muka saya teh, suruh keluar. Jadi kemungkinan di kebun atau di pinggir jalan yang nggak kelihatan. Kalau musiknya mah terdengar. Saya juga suka musik, suka. Ya di rumah juga suka
Ya, jadi nggak bisa saya membohongi diri sendiri ya. Dalam hal seperti itu juga saya sebutin sama kru di sini, walaupun ada hiburan apapun, saya paling menjauh gitu. Mungkin kru nggak tahu asal usul saya kalau sekarang. Jadi saya bukannya munafik atau gimana, tapi saya pengen benernya ngelihat yang hiburan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang pakaiannya seksi, selalu ada bisikan ya. Ada bisikan, jadi supaya saya teh keluar kamu gitu. Dalam bisikan saya tuh, ayo keluar. Nah, setelah keluar di situ teh nyaman, hati teh nyaman, tentram gitu. Ya, ada keanehan seperti itulah dalam diri saya tuh. Apakah takut dosa? Enggak. Jadi saya takut dosa, nggak punya dalil, nggak punya apa-apa. Saya orang biasa, saya nggak punya ilmu, biasa-biasa aja. Tapi kenapa saya jadi kayak ada yang menggerakin supaya enggak ngelihat gitu? Enggak. Saya suka musik, suka hiburan. Tapi kalau istilahnya, walaupun di HP juga ada yang musiknya, ada yang biduannya, saya nggak lihat. Cuman musiknya aja yang disetel. Itu siapa yang menggerakkan saya? Saya sendiri nggak tahu gitu. Ya, kejanggalan diri saya tuh aneh. Padahal mah diri saya tuh pengen sebenarnya, pengen masuk dalam hiburan gimana, tapi berdebar-debarnya itu kayak apa ya? Kayak nggak nyaman aja gitu, pengen keluar aja. Apakah dengan cara seperti itu Singgong menemukan jati diri Singgong? Sampai sekarang juga saya nggak tahu saya mau dibawa kemana arah diri saya ini. Masih dipertanyakan saya. Saya sering dikecewain orang. Ya kemungkinan ada yang inisialnya yang merasa sering dikecewain orang. Udah diiming-imingin sama orang. Itu yang sebenarnya saya ini sebenarnya siapa? Contohnya apa, Om? Contohnya, ya kemungkinan saya pernah, nggak tahu itu mah Allah ada yang mengijabahnya ya. Tapi saya pernah dikasih amalan sama yang mamang saya yang ada di Cikampek tuh. Seperti ada yang mau naik jabatan kok, ada yang naik lurah kayak gitu. Yang jelas sering tuh lurah saya yang pernah. Bukan sering, pernah terjadi saya. Dia mengiming-imingi saya, ini kalau saya naik dikasih ini, kalau saya naik akan dibinginin rumah. Target saya itu, saya nggak punya rumah. Rumah saya kecil. Rumah saya lebarnya 4x8. Kecil banget. Udah mau roboh. Ada yang mengiming-imingi seperti itu. Dengan cara apa saya bisa membangun rumah ini? Kalau enggak, tergantung dari ini. Mudah-mudahan Allah bisa menaikkan derajatnya dia gitu. Saya lakonin. Saya persyaratannya ada saya. Persyaratannya ini. Saya udah semua kumpulin. Kong yang modalin. Ya, kata dia bilangnya gini. Udah Kong, cina. Kalau sedikit-sedikit mah sama angkong aja lah dulu. Ntar saya kasih bonnya aja. Jadi saya takut mengganggu kan. Sekecil barang apapun saya tulis, saya masukin dalam bon. Ya. Tuh. Seperti minyaknya, seperti ada alatnya gitu ya yang saya didudukin. Saya menaikkan derajat orang tuh. Alhamdulillah saya sebulan puasa saya. Cuman makan
nasi putih sama ketimun satu bulan saya. Dengan izin Allah, dia bisa naik jabatan tuh, bisa naik. Udah saya, wah alhamdulillah ya Allah, udah menaikkan derajatnya dia. Tujuan saya nggak pengen motor, nggak tujuan pengen apa, pengen benahi rumah saya. Malah dia bilang gini, ntar kau, insya Allah, kalau saya udah nerima gaji, tanggal 4, bulan 4, saya akan bangun rumah kong. Alhamdulillah ya Allah. Saya udah penaikan pilkada itu, saya datang 1 minggu sesudah pemilihan. Datang sama istri saya. Dia bilang kayak gini, udah Pak, saya mah udah tahu. Jadi kenaikan derajat saya tuh bukan karena Bapak, karena masyarakat saya sayang sama saya sendiri. Masya Allah. Itu saya menangis di sana. Mau dikasih bulan 4 tuh jadi bencana buat saya. Jadi Saya panjang lebar ngobrol sama dia, ya, yang tadinya janjinya manis ya, malah nggak terjadi. ya, nggak terjadi sama sekali. Saya udah menyerahati dia dengan cara saya sendiri, atas izin Allah, dia naik. Gitu. Ya udah, gini aja Pak. Kalau saya nggak bisa, Bapak nggak kasih janji Bapak, saya nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya tolong, ini bon yang saya beli, suruh Bapak 1 bulan penuh. Ada yang 400, ada yang 300, ada yang 2,5. Ini Pak, saya minta uang saya sendiri aja Pak. 1.650.000 uang saya itu. Modal saya dagang, itu aja udah. Itu benar dikasih sama dia. Nggak dikasih, lebih nggak dikasih. Apalagi ucapan terima kasih gitu. Alhamdulillah saya terima. Udah terjadi seperti itu. Datang ke rumah saya, istri sok melihat saya. Karena sebulan penuh saya berpuasa demi dia, inikah balasannya. Kemungkinan saya gini kembalikan lagi pada Allah. Inikah benarkah ujian Allah pada saya? Itu aja saya. Dan sampai sekarang juga ke pasien-pasien saya juga emang seperti itulah datangnya. Kemungkinan udah kalau uangnya masih banyak, dia ingatnya sama yang tenar, yang bagus gitu, yang pengobatannya udah mengelanglang buana gitu. Ya. Tapi ujung-ujungnya sering udah habis, saya yang kelihatan sama dia. Datang sama saya. Dia minta syariat supaya anaknya supaya sembuh gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah saya banyak saudara sekarang gitu. Walaupun dia keadaannya seperti sama saya sendiri, saya bersyukur banget gitu kalau bisa menolong orang. Tapi kan saya kembali lagi, saya nggak bisa apa-apa karena Allah yang bisa mengerti saya. Orang lain nggak bisa mengerti sama sekali. Seperti itu. Oke, cukup rumit Ya. ya Pak Soleh. Iya. Ceritanya. Yang nggak disengaja berpuasa, mengirit, malah hodam-hodam yang Iya. masuk. Mungkin hodam bawaan ngkong bisa narik hodam yang di luar ya Pak Soleh. Ya. Iya. Sampai-sampai si kakeknya nutup pandangan si ingkong, sampai-sampai si kakek masukin si ingkong ke dalam sumur supaya tertutup. Wah, tertutup, nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Saya 6 bulan tuh sakitnya juga.
dan akhirnya setelah umurnya udah kuat terbuka lagi. Ya, terbuka Tapi lagi. sekarang nyaman ya Kong? Ya nyaman. Sekarang. Kok kenyamanan ini kan saya kenal yang namanya ini, yang baunya seperti ini, biasanya muntah. Tapi kok nyaman gitu dah. Cuman pertamanya doang kalau mau datang saya pasti kaget, shock gitu. Tapi kalau dia udah lihat, saya lihat. Ya, berinteraksi. Ngobrol bareng. Oke. Ya, Ya, begitulah kawan kisah engkong dari masa kecil sampai sekarang. Cukup rumit, cukup banyak kesana, banyak kesini, banyak rintangan. Ya. Nggak gampang pengen jadi seperti engkong yang sekarang. Ya Pak Soleh? Iya. Iya. Buat Pak Soleh dipersiapkan nanti. Katanya Pak Soleh ada cerita yang bagus, dipersiapkan aja. Engkong ya, masih ada lagi? ya cerita mah pasti banyak panjang lah gitu. Kiranya kan gimana ya? Kesan sedihnya itu kan, waduh, insya Allah. Apalagi engkong ditinggal sama bapak kira-kira umur berapa tahun apa berapa bulan Kong? Itu kemungkinan saya ditinggal kelas 2 SD, tapi saya sama sekali nggak jelas gitu. Bapak saya tuh nggak jelas, samar-samar gitu, nggak terasuh sama ibu, terus saya nggak terasuh sama bapak saya. Dari kecil ikut sama kakek ya? Iya. Oke. Itulah kisah engkong buat teman-teman yang sudah mendengarkan, atau yang ininya yang udah ikut mendengar cerita engkong dari masa kecil sampai sekarang. Dan mungkin buat engkong paling bisa sekarang berdoa buat bapaknya Iya. engkong yang udah nggak ada. Walaupun mungkin bapaknya engkong juga sekarang bahagia lihat engkong yang sekarang Amin. bisa menolong orang gitu ya Pak Soleh. Iya. Ternyata si engkong sedih lumayan. sabar. Oke, terima kasih engkong sudah cerita Ya. pengalaman engkong. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedengar. Ditutup aja Kong? Ya. Iya. Dan jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Saya Joko sama Mang Soleh yang mancing tugas. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.